Masih bersama kami dua narasumber yang bergabung untuk membahas mengenai peleburan tingkat iuran BPJS yang saat ini kita kenal sebagai kelas 1, 2, 3 untuk dijadikan standar untuk pelayanan di rumah sakit. Pak Gufron, jadi ini kan tadi Bapak mengatakan bahwa akan ada ketetapan iuran tertentu dengan melihat bagaimana pendapatan setiap orangnya itu para pekerja begitu kan. Nah, dengan adanya perbedaan besaran iuran yang akan terjadi, apa layanan yang diberikan juga akan sama? Ya, tentu upaya menyamakan layanan itu lebih bagus itu ya idenya, tapi urgensinya itu perlu untuk kita tata kembali ya. Yang justru urgent itu adalah namanya standardized clinical guidelines. Jadi tata kelola kalau di kelas 1, 2, 3 itu harusnya bagaimana standar klinis medis cara ngelola pasien itu. Itu yang jauh lebih urgent dan lebih penting untuk kaitannya dengan equity ya. Jadi kalau kelas ini fisik ya boleh-boleh tapi tidak begitu esensial ya. Esensial itu bagaimana pasien dapat obat, dapat dokter, dapat katakanlah kepastian gitu. Nah kemudian tentu mengenai iuran itu kami harapkan sampai tahun 2024 tidak ada kenaikan. Kalau bicara tentang persentase bagi mereka yang penerima upah sekarang sudah. Cuman memang ada batas maksimalnya. Nah, batas maksimal itu yang perlu didiskusikan. Oke, artinya kalau saat ini BPJS kelas 1 iurannya adalah Rp160.000 itu ada penjaminan tidak akan naik dari itu sampai tahun 2024 nanti ya Pak ya? Ya 150.000 ya, Oke, kami berharap ya 150. seperti itu. Untuk diketahui kalau kemudian seperti ada usulan seseorang ya bahwa itu 75.000 semua sama, yang miskin, yang kaya, itu menyalahi prinsip dasar asuransi kesehatan sosial karena gotong royongnya tidak ada. Yang kaya bayar 75.000, yang miskin bayar 75.000 dan berat ya. Berat karena sekarang beberapa itu nunggak padahal bayarnya cuma 35.000 atau 42.000 tapi 7.000 disubsidi. Kemudian kalau naik menjadi 2 kali lipat itu pun memberatkan Kementerian Keuangan kalau bagi yang PBI yang bayarannya dibayar oleh pemerintah akan 2 kali lipat beban pemerintah. Jadi saya tidak tahu itu bagaimana. Demikian. Jadi sudah ada hitung-hitungan pasti Pak, berapa jumlahnya kira-kira kalau tadi 75.000 dalam satu pembayaran itu tidak mungkin, berarti berapa ini Pak rentang pembayarannya? Dari kelas bawah ataupun yang nanti kelas paling atas? Orang hitung-hitung sih sudah ada, tetapi saya kira itu harus berbasis pada evidence base ya, pada realitasnya seperti apa. Oleh karena itu, maka sekarang ini kan dilaksanakan uji coba di kelas 3 dulu gitu. Apakah tidak takut Pak akan terjadi kesenjangan sosial karena istilahnya peserta yang dianggap punya pendapatan lebih tinggi ini harus menanggung biaya yang lebih besar dengan fasilitas yang sama gitu? Ya makanya sekarang ini kan waktu transisi, ya, nah transisi ini kan bisa diperpanjang dan tidak ada urgensi untuk kemudian mempercepat gitu. Kalau mau kerjasama dengan asuransi swasta, nah itu bagus dan kita upayakan untuk COB, untuk kerjasama antar badan penyelenggara dan lain sebagainya sehingga lebih efektif efisien. Jadi BPJS dengan senang hati untuk bisa kerjasama dengan asuransi swasta gitu. Oke, Pak Tulus menanggapi hal ini, silahkan. Maaf Pak Tulus, saya potong sebentar. Ini audionya. Iya. Oke, boleh Pak, silahkan. Secara empirik yang sangat dibutuhkan konsumen tadi adalah bagaimana adanya standarisasi pelayanan di masing-masing kelas, baik itu kelas 3, kelas 2, kelas 1 di rumah sakit itu. Ini yang saya lihat ini belum ada standarisasi yang jelas. Itu yang saya kira urgent. Dan kedua, yang terpenting adalah tadi bagaimana BPJS Kesehatan, pelayanan BPJS Kesehatan dan juga mitra-mitra di rumah sakit itu tidak ada lagi atau menurunnya keluhan-keluhan yang terkait dengan lamanya antrian, baik antrian di rumah sakit atau antrian tindakan medis yang besar atau tidak ada disuruh beli obat lagi, obat tambahan ataupun
hal-hal lainnya. Itu yang saya kira yang terpenting adalah untuk meningkatkan indeks pelayanan di BPJS Kesehatan menjadi semakin baik dan semakin prima atau semakin handal. Jadi saat ini yang dibutuhkan masyarakat atau konsumen sebagai peserta BPJS Kesehatan itu bukan adanya non-kelas tadi. Dan kalau tadi saya katakan saya melihat langsung penerapan non-kelas di RSUD Tangerang, itu 62% anggarannya masih dipasok dari pemerintah kota setempat. Jadi revenue atau pendapatan yang diperoleh dari rumah sakit itu hanya 38% saja ketika dia menerapkan non-kelas tadi. Dan juga rumah sakit kalau diterapkan hal ini nanti harus merombak infrastruktur yang ada di dalamnya, baik itu ruangannya, kamar mandinya, dan segala macam. Termasuk dari indikator-indikator yang diterapkan itu ada 12 indikator. Misalnya ruangan, penyekat ruangan yang berupa gorden-gorden itu juga harus diubah. Karena menurut indikator non-kelas itu, gorden-gorden itu harus menempel ke plafon, ya, ke dinding plafon. Jadi sementara saat ini semua rumah sakit menggunakan yang tidak menempel ke plafon. Dan saya juga aneh, kalau menempel ke plafon itu kan artinya nanti menghalangi udara yang masuk, menghalangi cahaya yang masuk, atau menghalangi AC masuk dan segala macam. Sehingga sirkulasi udara dan sirkulasi cahaya itu sangat terbatas kalau gorden itu harus menempel di dinding plafon. Ya, Baik. gitu kira-kira. Pak Gufron ini menanggapi dengan penjelasan Pak Tulus terkait dengan kriteria fisik katakanlah untuk bisa menjalankan KRIS ini. Seperti apa Pak nanti uji coba bulan Juli ini dengan sejumlah persiapan yang dilakukan oleh sejumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah? Apakah semuanya sudah terpenuhi dari 32 rumah sakit? Akan diuji coba ke berapa rumah sakit dulu? Dan kemudian rumah sakit mana saja yang akan menguji coba kebijakan ini? Ya, saya ya. Jadi akan diuji cobakan 14 rumah sakit dulu, rumah sakit vertikal gitu. Oke. Rumah sakit mana saja Pak? 18 rumah sakit vertikal itu? Vertikal 14 ya tentu rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan gitu. Oke, tapi kalau misalnya melihat kira-kira apakah ini kan permasalahan selanjutnya mengenai fasilitas rumah sakit, pelayanan ini kan berbeda ya antara rumah sakit pusat di wilayah ibu kota atau di provinsi-provinsi besar dengan wilayah pelosok. Nah, bagaimana ini jaminan supaya masyarakat ini tetap bisa memperoleh kebijakan yang sama dan kemudian tidak mengalami kesenjangan terutama di wilayah-wilayah tertinggal 3T begitu Pak? Betul sekali, jadi itu tidak mudah ya, makanya perlu kehati-hatian dan kesabaran ya, karena memang pace development, perkembangan pembangunan kita berbeda. Maka BPJS itu mengembangkan telemedicine yang kemarin dihadiri oleh Bapak Presiden gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Gufron atas penjelasannya. Mungkin lain waktu bisa ngobrol karena kami dapat informasi bahwa Pak Gufron sebentar lagi ada kegiatan, tapi nanti kami masih ngobrol dengan Pak Tulus ya. Terima kasih Pak Gufron, semoga programnya ini, uji cobanya ini berjalan dengan lancar nanti ke depannya. Terima kasih, pamit. Ya. Iya, Pak Tulus, ini mungkin Pak Gufron belum bisa mendengar ini, tapi mungkin ini bisa menjadi catatan daripada rekan kerja begitu dari pihak BPJS dan bawahan-bawahannya. Apa sih sebenarnya regulasi yang paling penting saat ini dilakukan jika memang uji coba nanti harus dilakukan pada bulan Juli? Ya, tadi regulasi dalam arti yang dibutuhkan oleh konsumen sebagai peserta JKN adalah Kemenkes atau pemerintah secara keseluruhan membuat standarisasi pelayanan di kelas rumah sakit itu, di semua kelas. Karena secara empirik regulasi itu belum ada. Ini sangat urgent karena dengan adanya standarisasi pelayanan itu akan menjamin adanya pelayanan yang handal bagi peserta JKN atau BPJS Kesehatan itu sendiri. Sementara kalau kelas standar ini, itu kan ada perombakan besar-besaran yang kemudian akan berimplikasi kepada tarif yang ditetapkan kepada pasien, pada konsumen, ada biaya yang akan ditanggung sangat besar oleh rumah sakit yang bersangkutan, dan juga potensi menggerus pendapatan dari BPJS Kesehatan itu sendiri yang saat ini sudah surplus atau sudah tidak defisit. Jadi saya kira tadi kalau kembali ke pelindungan pasien sebagai peserta JKN adalah yang paling urgent adalah bagaimana
program JKN itu bisa mendapatkan jaminan keandalan pelayanan dari tingkat pusat sampai daerah dan lain sebagainya, karena saat itulah yang paling dikeluhkan oleh konsumen, dan juga tidak ada fenomena diskriminasi oleh pelayanan kesehatan, karena sampai detik ini masih ada fenomena itu di mana peserta JKN atau BPJS Kesehatan dianggap kelas 2 dan seterusnya, sehingga pelayanan kesehatan lebih menomorsatukan peserta yang non BPJS Kesehatan atau non JKN. Nah, ini yang sangat urgent dari program JKN ini, yang kemudian prinsip tadi adalah gotong royong tadi. Demikian, Mbak. Ya, tentunya selain juga ada standarisasi pelayanan, ini juga yang perlu dipikirkan lagi adalah sumber daya manusianya yang memang sudah sesuai standar supaya pemenuhan pelayanan itu dapat terpenuhi atau tidak. Ini yang menjadi PR besar, terutama nanti uji coba akan dilaksanakan bulan Juli, meskipun tidak langsung secara menyeluruh di sejumlah rumah sakit yang ada di Indonesia ya Pak ya. Ya, saya kira kalau kita bicara sumber daya manusia adalah dokter, itu kan antara Jawa dan non Jawa itu masih jomplang sekali ya, antara khususnya dokter spesialis. Di kabupaten-kabupaten di Indonesia Timur sana masih banyak yang belum punyai dokter spesialis tertentu, sehingga kalau dia berobat harus ke ibu kota provinsi atau bahkan ke kota-kota besar lain di Jawa dan segala macam. Ini yang sebenarnya sangat urgent untuk bagaimana ada pendistribusian misalnya dokter spesialis, sehingga ada keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya peserta JKN, sehingga tidak ada kos tambahan untuk berobat. Jadi itu sebenarnya kondisi infrastruktur, sumber daya manusia, dan juga biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh masyarakat ketika dia berobat begitu. Ya, tentunya nanti peningkatan infrastruktur ini juga harus sejalan dengan peningkatan mutu yang diberikan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Supaya tadi catatannya tidak memperoleh diskriminasi meskipun kelasnya sekarang sudah disamaratakan. Baik, terima kasih Pak Tulus Abadi selaku Ketua Harian YLKI yang sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Semoga hal-hal yang disampaikan bisa menjadi catatan. Terutama tadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dirut BPJS Kesehatan Bapak Ali Gufron Mukti yang sudah bergabung dan mungkin belum bisa berbicara dengan kita sampai dengan akhir dialog ini. Terima kasih Pak Tulus, semoga nanti lain waktu bisa bertemu lagi.